Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumiarti, NIM 18058210. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang apa itu persepsi dan apa itu sikap serta perilaku dan prasangka. Nah, hal ini merupakan tugas dari psikologi sosial. Yang pertama akan saya bahas adalah persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dan sistem saraf yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra, seperti misalnya penglihatan yang merupakan cahaya yang mengenai retina pada mata, penciuman yang memakai media molekul bau. Karena persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Namun sekalipun stimulus yang diberikan sama, tetapi karena pengalaman berbeda, sehingga akan melahirkan persepsi antara individu dengan lainnya berbeda. Seperti yang dapat kita lihat pada gambar di atas, adanya perbedaan pandangan walaupun objek yang diberikan sama, yaitu pada gambar itu pasti ada orang yang berpandangan itu adalah seorang kakek. Selanjutnya yaitu sikap. Sikap yang ada pada seseorang akan memberikan warna atau corak pada perilaku atau perbuatan seseorang. Sikap menunjukkan penilaian, perasaan, serta tindakan terhadap suatu objek. Sikap yang berbeda terjadi karena adanya pemahaman, pengalaman, dan pertimbangan yang sudah pernah dialami seseorang. Sehingga hasil dari sikap terhadap suatu objek ada yang bersifat positif atau menerima dan ada juga yang menolak. Selanjutnya yaitu perilaku. Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Hal ini berarti bahwa perilaku baru akan terwujud bila ada sesuatu yang diperlukan untuk menimbulkan tanggapan yang disebut dengan rangsangan. Dengan demikian, maka suatu rangsangan tertentu akan menghasilkan perilaku yang tertentu pula. Selanjutnya yaitu prasangka. Prasangka atau prejudis merupakan perilaku negatif yang mengarahkan kelompok pada individualis berdasarkan pada keterbatasan atau kesalahan informasi tentang kelompok. Prasangka juga dapat didefinisikan sebagai suatu yang bersifat emosional yang akan mudah sekali menjadi motivator munculnya ledakan sosial. Ciri prasangka sosial menurut Brigham dapat dilihat dari kecenderungan individu untuk membuat kategori sosial, di mana kecenderungan untuk membagi dunia sosial menjadi dua kelompok, yaitu kelompok kita dan kelompok mereka. Timbulnya prasangka sosial dapat dilihat dari perasaan in-group dan out-group yang menguat. Persepsi, sikap, prasangka, dan perilaku saling berinteraksi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Prasangka adalah sikap yang terbentuk dan berawal dari persepsi. Jadi, prasangka sangat mempengaruhi persepsi seseorang terhadap suatu objek, yang selanjutnya akan mempengaruhi seseorang dalam bersikap dan berperilaku terhadap sesuatu yang ada di lingkungannya. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang perbedaan persepsi tentang cinta. Merasakan cinta dalam perspektif romantis dipercaya bisa memperbaiki kondisi psikologi. Emosi intens yang tercipta mampu meningkatkan energi, perasaan obsesif, serta euforia. Beberapa dari kita mungkin bisa sepakat dengan pernyataan cinta tak memandang usia. Lalu bagaimana pendapatnya kalau usia yang memandang cinta? Seorang profesor dari Universitas Haifa bernama Aaron Ben-Zvi mengatakan bahwa tingkatan usia mempunyai pengaruh terhadap seseorang memandang cinta. Perspektif para muda-mudi dan orang tua pastilah memiliki perbedaan yang signifikan, sama halnya saat mereka memaknai cinta. Seiring bertambahnya usia, kapasitas fisik dan mental akan menurun secara bertahap. Hal itu diikuti dengan menurunnya kebahagiaan yang didapat dari romantisme cinta. Ketika umur terus bertambah, sedikit demi sedikit, perspektifnya akan berubah saat mengartikan hidup, tak terkecuali saat memandang cinta. Meskipun selalu mencoba berpikir positif, namun ada juga orang tua yang depresi karena takut dengan perpisahan dan kematian.
Perubahan usia muda menjadi usia tua membuat pergeseran dalam hubungan sosial. Dari pergeseran itulah yang menyebabkan perubahan pandangan dari yang awalnya kuantitas menjadi kualitas. Ben Zip menganggap cinta para kaula muda sangatlah menarik. Mereka sangat gembira dan begitu bergairah saat menjalani momen bersama, seolah-olah tidak ada hari esok. Akan tetapi, perilaku tersebut justru membuat pikiran mereka jadi tidak stabil dan kurang konsisten. Kaula muda memang lebih banyak memiliki ide untuk mengungkapkan rasa cinta terhadap pasangan. Tapi bukan berarti orang tua menjadi tidak romantis. Hanya saja mungkin penyampaiannya yang berbeda. Mereka para orang tua lebih cenderung mengartikan cinta sebagai kegembiraan, ketenangan, dan juga kedamaian. Sedangkan kaum muda mengasosiasikan rasa cintanya secara emosional.